Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi dengan Excel. Bagaimana menyusun laporan keuangan sebuah perusahaan dengan bantuan aplikasi Microsoft Excel. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyusun laporan keuangan sebuah perusahaan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Namun pada video kali ini kita akan membahas satu langkah terlebih dahulu, yaitu bagaimana membuat jurnal umum dengan bantuan Microsoft Excel. Langkah yang pertama, kita siapkan dulu worksheet-nya ya. Nah, sudah itu kita ganti nama dulu worksheet ini menjadi account atau akun juga boleh, tapi supaya seragam kita buat account aja. Nah, sheet ini untuk menuliskan nomor atau kode akun dan namanya. Nah, untuk nomor akun dan kode akun ini kita susun berdasarkan klasifikasi yang ada di buku besar, itu ya. Tentunya urutannya mulai dari aktiva yang paling liquid yaitu kas, kemudian ada piutang misalnya, piutang dagang, piutang usaha sama aja, atau piutang usaha misalnya ya. Kemudian misalnya ada asuransi dibayar di muka. Nah, untuk nomor akun dan nama-nama akun ini tentunya kita buat sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan perusahaan misalnya membutuhkan nama-nama dan nomor akun yang lebih banyak ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Nah, ini kebetulan saya sudah buat supaya mempersingkat waktu ya, tinggal saya salin saja. Ya, udah selesai. Nah, kemudian kita akan masuk ke jurnal, tapi sebelum kita buat jurnal, kita lakukan untuk bagaimana supaya jurnal itu nanti otomatisasi ya. Jadi kita nanti tidak perlu membuat nama akun atau tidak perlu mengetikkan nama akunnya, tapi kita tinggal melihat nomor akunnya saja. Nomor akun sudah kita ketikkan, untuk otomatis nama akunnya akan muncul. Nah, ini untuk mengurangi kesalahan ya ketika menyusun jurnal umum. Pertama-tama kita blok dulu nomor akun sampai nama akunnya ya. Headernya tidak perlu diblok ya. Kemudian kita di tab ini kita cari formulas, define name. Nah, ini kita ganti account ya. Reverse to-nya sudah seperti ini aja, kita enter. Nah, setelah itu kita buat sheet jurnal umum, kita beri nama jurnal umum, kita buat headernya misalnya ini contohnya perusahaan bengkel ya, Bengkel Berkah, periodenya Maret 2019 misalnya, kita buat dalam ribuan rupiah. Nah, untuk kolom-kolomnya ada tanggal, kemudian nama akun. Nomor akun ini biasanya kalau akuntansi secara manual ada kolom ref ya, referensi. Nah, kita singkat aja nomor akun. Kemudian ada kolom debit dan kredit. Nah, setelah itu
kita akan melakukan analisis transaksi yang pertama. Tentunya yang namanya analisis transaksi kita lakukan berdasarkan urutan tanggal ya. Ya sesuai transaksinya, kalau tanggal 1 tidak ada transaksi ya tidak perlu dibuat tanggal 1. Nah ini kebetulan contohnya ada transaksi tanggal 1, misalnya pada tanggal 1 membayar gaji bulan Februari. Nah ini utang gaji ya sebenarnya. Nah nama akun sebenarnya tidak perlu kita ketikkan, tapi coba kita buat otomatisasi. Caranya adalah di kolom nama akun ini kita buat rumus ya, supaya nanti ketika kita ketik nomor akunnya, nama akunnya akan otomatis muncul. Caranya adalah kita pakai fungsi lookup ya. Nah ini ada lookup. Di lookup ini kemudian kita lihat dari ini D7 nya, kemudian dari akunnya ya, sini kita lihat. Nah di sini atau kita lihat di sini, ini untuk ini kita buat akun ya, bukan jurnal umum. Akun kita ambil dari sheet account, kemudian di baris kedua ya, baris kedua, kemudian terakhir kita ketikkan tutup kurung, selesai. Nah akan muncul NA seperti ini karena memang kita belum mengetikkan nomor akunnya. Misalnya kita ketikkan nomor akunnya 111 ya, akan muncul kas seperti itu ya. Nah kita buat sesuai kebutuhan aja, terserah butuhnya 200 ya 200, saya buat sesuai kebutuhan aja ya. Nah, kalau sudah kita mulai transaksinya ya. Nah tadi yang pertama adalah membayar gaji bulan Februari, itu berarti hutang gaji. Hutang gaji nomor akunnya 212, maka akan muncul di sini nanti otomatis hutang gaji sebesar berapa? 2 juta. Akun lawannya kas ya, 2 juta juga. Ini tanggalnya misalnya ya, ini supaya memudahkan aja tinggal 1 ya, jadi urut ya. Nanti kalau misalnya tidak ada transaksi lagi kita hapus. Kemudian selanjutnya transaksi masih tanggal 1, menerima pembayaran servis sebesar 80.000. Menerima pembayaran servis itu berarti pendapatan jasa ya. Pendapatan itu berarti 411 besar 80.000 dalam bentuk kas. Tuh. Lanjut transaksi selanjutnya, menerima pembayaran ganti oli besar 120.000, masih sama, jumlah kas besar 120. Transaksi selanjutnya membeli, nah ini membeli beda transaksi ya, membeli 5 unit ban depan masing-masing 100.000, kemudian 5 unit ban belakang masing-masing 125.000, dan lampu sebesar masing-masing 10 unit lampu sebesar 15.000 masing-masing. Nah ini totalnya 1.275 ya, bisa dihitung. Yang namanya membeli pasti mengeluarkan kas.
Nah, sementara yang bertambah ini termasuk perlengkapan atau peralatan, karena ini adalah yang sekali pakai maka termasuk perlengkapan ya. Perlengkapan kodenya 114 dibayar dengan kas 1.275. Kemudian transaksi selanjutnya menerima pembayaran ganti oli sama kas sebesar 35.000. Kemudian menerima pembayaran ganti dan pasang knalpot sama ya, masih pendapatan dan dalam bentuk kas sebesar 180. Nah, kita ke transaksi selanjutnya. Udah ganti tanggal 03/03/2019. Menerima pembayaran servis masih dalam bentuk kas sebesar 100.000. Kemudian tanggal 4 menerima pembayaran ganti ke langit-langit sama ini ya, masih pendapatan juga besar 2 juta. Selanjutnya masih tanggal 4, ini juga pendapatan jasa total 5 juta. Tanggal 4 juga. Totalnya 5 juta. Nah, saya kira penjelasan kita untuk pendapatan sebenarnya kan namanya transaksi pendapatan itu banyak ya, nanti untuk yang pendapatan bisa dicoba sendiri ya. Kemudian tanggal 5 membayar hutang. Nah, membayar hutang ini pakai apa? Membayar hutang pasti pakai kas ya. Debitnya apa, kreditnya apa? Kasnya berkurang pasti di debit. Hutang usaha ya, hutang usahanya berkurang sebesar Rp1 juta. Kita lihat akun hutang usaha nih 211 sebesar 1 juta dengan menggunakan kas. Nah, saya kira penjelasan saya cukup sekian. Untuk transaksi-transaksi yang lainnya bisa dicoba sendiri. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.